Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifat Fitria dengan NIM 2414201116. Saya PBS kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita harus mengetahui dulu apa itu hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. Yang pertama, hukum perdata. Hukum perdata itu mengatur soal hubungan antara individu, kayak antara orang dengan orang atau orang dengan perusahaan. Contohnya itu kayak kamu menjual barang, nah terus si pembelinya itu belum bayar, nah itu tuh urusannya hukum ke dalam hukum perdata gitu. Nah tujuannya itu buat ngatur hak dan kewajiban masing-masing biar adil. Kalau ada masalah biasanya diselesaikan lewat ganti rugi atau kesepakatan damai, bukan penjara gitu. Nah, lalu ada hukum dagang. Nah, kalau hukum dagang ini sebenarnya bagian dari hukum perdata juga, tapi khusus ngatur hal-hal yang berhubungan dengan bisnis dan perdagangan. Jadi kalau perdata itu lebih umum, kan kalau perdata itu lebih umum ya, kayak warisan, perjanjian atau kepemilikan. Kalau hukum dagang itu lebih ke komersial, misalnya kayak jual beli antar perusahaan, terus pendirian PT atau pengelolaan usaha gitu kan. Nah misalnya tuh kayak dua perusahaan bikin kontrak kerja sama ekspor dan impor, itu urusannya kan ke hukum dagang. Tapi kalau ada yang melanggar kontrak salah satu perusahaan nih, penyelesaiannya tuh tetap lewat hukum perdata juga gitu loh. Nah selanjutnya hukum pidana. Kalau hukum pidana ini udah beda jalur, dia ngatur soal perbuatan yang dianggap salah dan bisa merugikan masyarakat ataupun negara gitu. Contohnya tuh kayak pencurian, terus penggelapan, korupsi gitu kan. Nah terus apa lagi? Pembunuhan gitu. Pokoknya yang ada unsur merugikannya, terus merugikan masyarakat dan negara gitu kan. Tujuan hukum pidana ini untuk ngasih hukuman biar orang ini jerak dan gak ngulangin lagi. Nah kalau perdata kan tadi cuman ganti rugi dan kayak pokoknya ganti rugi kayak gitu. Nah kalau pidana ini lebih ke hukumannya penjara gitu. Nah kita masuk ke hubungan antar ketiga hukum ini. Ketiganya bisa saling berhubungan. Misal nih kayak kalau kamu bikin kontrak jual beli, itu kan urusannya ke perdata. Tapi kalau jual belinya skalanya besar atau antar perusahaan, itu masuknya ke hukum dagang. Tapi kalau salah satu pihak nipu atau ada yang curang, misalnya bikin laporan palsu nih ya, itu tuh bisa masuk ke dalam hukum pidana gitu. Jadi satu kasus ini bisa mencakup ketiga hukum sekaligus. Awalnya kan dari perdata tuh, terus karena skalanya besar, jadi terkait bisnis juga, jadi ke hukum dagang. Nah dan kalau ada unsur kejahatannya atau kecurangan kayak yang saya tadi bilang gitu kan, nah itu bisa termasuk ke hukum pidana juga gitu. Ketiganya sama-sama mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat, tapi dari sisi yang berbeda. Jadi bisa dibilang hukum perdata dan hukum dagang menjaga hubungan antar orang biar tetap adil gitu. Sedangkan kalau hukum pidana ini menjaga supaya tidak ada kecurangan di dalam hubungan ini gitu, hubungan antar jual beli ini gitu, atau bahkan selain jual beli gitu. Nah mereka tuh saling melengkapi biar kedepannya masyarakat adil dan tertib, tidak melakukan kecurangan gitu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu persamaan dan perbedaan antara
persekutuan perdata dengan persekutuan komediter. Sebelumnya persekutuan perdata itu adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menyatukan modal, tenaga, dan keahlian dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama gitu kan. Persekutuan perdata ini dasar hukumnya ada dalam pasal 16-18 KUHP. Nah, kalau persekutuan komediter itu sama aja persekutuan perusahaan yang didirikan oleh dua orang. Tapi kalau komediter ini di mana terdapat sekutu yang aktif dan pasif gitu. Nah, dasar hukumnya juga terdapat dalam KUHD pasal 19 sampai 21. Nah, kita masuk ke persamaannya. Persamaan persekutuan perdata dan komediter. Keduanya sama-sama didirikan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencari keuntungan. Sama-sama bukan badan hukum. Jadi kalau rugi, sekutu bisa menanggung kerugian dengan harta pribadinya gitu. Berdiri karena ada perjanjian dan kesepakatan antar anggota. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan di awal juga. Nah, bisa bubar kalau ada sekutu yang keluar atau meninggal atau perjanjiannya berakhir gitu. Nah, kalau perbedaan perdata dan komediter itu kayak di bidang usaha nih. Persekutuan perdata itu biasanya dipakai untuk usaha yang berbentuk jasa atau keahlian, seperti klinik dokter, atau kantor hukum, atau biro ini arsitek gitu. Nah, kalau komediter ini digunakan untuk usaha dagang atau bisnis seperti toko, konveksi, restoran, dan sebagainya gitu loh. Nah, ada juga jenis anggotanya. Seperti yang tadi dibilang ya, kalau sekutu semua anggota kan sama derajatnya dan ikut bekerja sama gitu. Nah, kalau komediter tuh ada dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif tuh yang menjalankan usaha gitu, yang menjalankan usahanya. Kalau sekutu pasif tuh yang hanya menanam modal tanpa ikut bekerja gitu. Nah, dari tanggung jawabnya pun berbeda. Kalau persekutuan perdata itu semua anggota menanggung kerugian bersama-sama, bahkan sampai harta pribadinya. Jadi keduanya itu menyangkut gitu. Nah, kalau komediter tuh hanya sekutu aktif yang menanggung penuh, tapi sekutu pasif hanya rugi sebesar modal yang ditanamkan di awal gitu. Untuk di pengelolaan usahanya juga berbeda. Kalau di perusahaan persekutuan perdata itu semuanya boleh ikut pengelola usaha gitu. Nah, kalau di komediter hanya sekutu yang aktif yang boleh mengurus usaha. Kalau yang pasif itu tidak bisa ikut campur ya, karena hanya menanam modal gitu. Nah, persekutuan kalau dari dasar hukumnya juga berbeda. Kayak yang tadi saya sudah jelaskan ya, persekutuan perdata itu diatur oleh KUHP. Kalau KUHP itu kepanjangannya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kalau komediter tuh diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD kan. Persekutuan perdata sama persekutuan komediter itu sama-sama bentuk kerja antar beberapa orang yang nyari keuntungan gitu. Tapi cara kerjanya berbeda. Kalau persekutuan perdata itu biasanya dipakai buat usaha yang berbasis keahlian. Kayak misalnya dua dokter nih buka klinik bareng, atau beberapa arsitek buka kantor desain. Semua orang yang gabung di situ tuh ikut kerja bareng dan tanggung jawabnya juga sama. Kalau untung ya dibagi rata, kalau rugi ya sama-sama rugi gitu kan, sama-sama nanggung. Nah, kalau beda sama komediter. Kalau komediter lebih ke arah bisnis oleh perdagangan. Misalnya kalau kamu punya temen nih, terus kamu yang jalanin usahanya, dia cuman
nanam modal di situ gitu kan. Nah itu tuh udah termasuk komeditor. Di sini ada dua tipe, yaitu pasif sama aktif sama pasif yang tadi gitu kan, yang udah dijelaskan. Bedanya lagi tuh ada di kalau usaha rugi gitu kan. Kalau di perusahaan perdata semua orang bisa rugi sampai ke harta pribadinya. Nah kalau dari komeditor itu yang sekutu aktif ya bisa rugi sampai harta pribadi, sedangkan yang pasif itu hanya rugi sebesar modal yang dia tanam aja gitu. Terus dari segi hukum juga berbeda ya kayak yang tadi gitu kan. Nah kayak gitu, mungkin cukup penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau banyak kurangnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.